Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita hari ini mengucap syukur boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Meski dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu selalu ada di tengah ibadah kita, memberikan kepada kita kekuatan, berikan penghiburan kepada kita. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sungguh memberkati setiap kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik untuk kita semuanya. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini apapun yang terjadi, saat ini apapun yang kita alami, Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Kita ada saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik untuk kita. Mari kita nyatakan segala hormat, segala kekaguman kita hanya kepada Dia, Allah yang hidup untuk kita. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita puji. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Bapak Ibu, musim boleh berganti. Mungkin kondisi yang kita alami saat ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, kalau semua berubah, semua mengecewakan kita, semua menjadikan beban dalam hidup kita, satu hal yang tidak pernah berubah adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa menolong kita. Apa yang dapat kita lakukan saat ini? Hanya kita bersandar kepada Dia, hanya kita berharap kepada Dia, bukan kepada yang lain. Karena Dia adalah Allah sumber pengharapan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, menyatakan iman kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin, percaya, Dia memelihara hidup kita. Dia selalu menjaga kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan iman kita, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat saja nyanyikan, Tuhan selalu menolongku,
rambutku sehelai di rambutku tak akan terjatuh akan tanpa Tuhan mengizinkan. tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami, menolong kami, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang menjaga dan menolong kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Bastian Yosin. Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat GKMI Kenari yang beribadah di rumah masing-masing dan bersama saya di sini beberapa orang yang hadir. Mari kita tunduk berdoa di hadapan Tuhan, membawa hidup kita, diri kita, membuka hati kita, pikiran kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami datang kepada Bapa yang menghimpun kami walaupun ada di rumah masing-masing. Secara keluarga-keluarga, kami melakukan ibadah raya kami. Secara family demi family. Kami mohon Roh Kudus turun atas kami, memberi urapan kepada kami. Kami rindu akan firman Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan ada pada kami. Kebaktian kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami mendapatkan pewahyuan baru dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Sidang jemaat, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Roh yang luar biasa. Bilangan pasal 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, kita akan belajar dari seorang Kaleb yang memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana itu? Dan apa itu? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, daripada kita banyak ngerasani membicarakan COVID-19 atau Corona, mari kita membicarakan dan belajar firman Tuhan. Sebelum sampai kepada pemahaman tentang Kaleb dengan roh yang luar biasa, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengenang perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Ketika mereka keluar dari Mesir, start mereka berangkat dari Mesir ialah dari kota Ramses. 600.000 orang dewasa berjalan kaki. Wow, ini tidak gampang. Ini arak-arakan yang panjang. Mereka berjalan kaki, belum terhitung anak-anak. Mereka berkemah di daerah Sukot,
Mereka di Pihahirot menyeberang Laut Merah. Mereka sampai di Mara, terus di Elim, dan sampai di Gurun Sinai. Waktu mereka sampai di Gurun Sinai, 3 bulan perjalanannya. Bukan main. Kita baru 2 bulan. Dan tidak berjalan kaki seperti mereka. Kita mengkarantina diri secara disiplin dengan baik, walaupun ada urusan-urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan-urusan yang lain kita lakukan. Bagaimana mereka? 3 bulan jalan kaki, walaupun sempat kemah di Sukot, kemah di Mara, kemah di Elim. 3 bulan sampai di Gurun Sinai. Ini bukan main, waktu yang tidak pendek. Musa berkata kepada bangsa Israel, kita ada di sebuah gurun yang dahsyat. Gurun yang penuh dengan kalajengking katanya, yang ganas. Ular-ular berbisa dan tanahnya kering tidak berair. Loh, apakah ini tidak membosankan? Apakah ini tidak membuat banyak orang gelisah? Banyak orang mau apa saya ada di sini? Itu pertanyaannya. Sehingga ketika mereka sampai di Mara, tidak ada air memang di sana. Nah, mereka mulai protes. Mereka mulai demonstrasi kepada Musa. Musa menghadapinya sendiri. Dan ketika Musa menghadapi mereka, Musa diperintahkan Tuhan, berbicaralah kepada gunung batu itu atau bukit itu, maka dari sana akan keluar air. Dan memang betul, Musa tidak berbicara, tapi Musa mengangkat tongkatnya dan memukul gunung batu itu dan keluar air. Itu kisahnya. Terus sampai di Elim, di sana banyak mata air, juga ada pohon kurma. Mereka berkemah di sana dan akhirnya meneruskan sampai di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai inilah, saudara-saudara sekalian, waktu yang panjang. Kurang lebih mereka 2 tahun diperkirakan tinggal di Gurun Sinai. Kenapa? Karena Musa dipanggil Tuhan secara istimewa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan bersama dengan Yosua, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan. Dan dari sanalah turun 10 hukum yang disebut 10 hukum Musa. Saudara-saudara, ini luar biasa. Nah, setelah 10 hukum dibawa turun oleh Musa, saya cepatkan ceritanya. Terus mereka membangun yang namanya tabernakel dengan segala perlengkapannya. Membangun kemah tabernakel dengan segala perlengkapannya. Tata cara ibadah dan korban yang tertulis dalam hukum buku imamat. Luar biasa, sempurna. Dan justru karena ada kemah tabernakel, kemuliaan Allah menjadi semakin nyata. Walaupun sejak semula ketika mereka keluar dari kota Ramses, mereka dipimpin oleh kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan, tiang awan kalau siang, dan tiang api kalau malam. Bukankah ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang perbuatan ilahi yang menyertai mereka? Saudara, dari kisah ini, membangun tabernakel, kemah tabernakel, kita melihat betapa hubungan Musa dengan Tuhan itu begitu akrabnya, begitu dekatnya, begitu luar biasa. Ketika Musa masuk di kemah tabernakel, kemuliaan Tuhan turun. Dan ketika kemuliaan turun, bangsa Israel berdiri di kemah mereka masing-masing, sujud di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan turun.
Ayat yang saya bacakan supaya membawa kita kepada satu pemahaman yang begitu indah tentang Musa. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada temannya. Itu hubungannya. Begitu dekatnya Tuhan dengan Musa. Luar biasa hubungan ini. Sehingga ketika perjalanan akan dilanjutkan ke tempat berikutnya, Musa berdoa kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika Engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Mari kita belajar ini. Betapa penyerahan diri Musa kepada Tuhan itu begitu dekatnya. Dan berani berkata, jika Engkau Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ada satu kalimat yang menurut saya perlu saya garis bawahi untuk kita renungkan lebih dalam. Sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan ini, apakah ada perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman? Atau antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya? Apa perbedaannya? Apa bedanya? Saudara-saudara, apa yang tertulis dalam kitab Keluaran ini, perbedaannya hanya satu, yaitu kemuliaan Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Maka dari sini itu ada seorang komposer menciptakan sebuah lagu, yaitu Don Moon yang menulis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bila Engkau tidak besertaku, aku tak mau berjalan. Aku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Dan ini akan saya nyanyikan lagi nanti di penutup renungan saya pada pagi hari ini. Dan Musa menambahkan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudara-saudara, sampai di sini, akhirnya Musa berangkat dari Sinai menuju ke daerah yang lain. Dan akhirnya sampai di suatu tempat yang disebut dengan Kades Barnea. Di Kades Barnea ini dipilih 12 pengintai untuk menuju ke negeri Kanaan. Melihat ada apa di Kanaan. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan yang namanya Kaleb. Dengan hati yang dipenuhi roh yang luar biasa. 12 pengintai berangkat. Dan kurang lebih 40 hari lebih mereka baru pulang. Hasilnya adalah 10 orang membawa berita yang dikatakan dalam kitab suci, mereka membawa kabar busuk kepada Israel. Tapi yang 2 membawa kabar yang baik. Ditulis demikian, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan ada orang enak yang disebut dengan orang-orang seperti raksasa. Mengerikan. Tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. Tetapi Yosua, nah ini yang berbeda. Tetapi Yosua dan Kaleb
membawa berita yang lain. Berita yang busuk ini membawa kepanikan yang luar biasa. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis, berteriak, panik. Mereka protes kepada Musa. Lebih baik kita kembali ke Mesir saja. Nah, tetapi Kaleb berkata berbeda. Kaleb berkata berbeda. Tampil di depan banyak orang, bahkan orang-orang itu mau melempar batu kepada Kaleb. Tapi Kaleb tampil dengan hati yang dipenuhi Roh Allah dan berkata demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Bagaimana orang-orang 10 pengintai tidak melihat penyertaan Tuhan, tetapi 2 orang ini melihat, merasakan penyertaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang saya katakan roh yang luar biasa. Kaleb masuk dalam dimensi yang saya katakan dimensi ilahi. Dimensi ilahi itu dimensi supranatural. Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Kenapa begitu? Seperti dituliskan di dalam ayat 24. Hambaku Kaleb mempunyai roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa, saudara-saudara sekalian? Sebab setelah bangsa Israel protes kepada Musa, Musa sujud di hadapan Tuhan, Harun sujud di hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di kemah tabernakel, tiang api turun, sehingga bangsa Israel diam. Nah, ketika bangsa Israel diam, maka Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat. Ada 2 kata yang menurut saya penting untuk kita pahami. Menista aku. Coba, bangsa pilihan ini dikatakan mereka menista Tuhan. Saya kaget, saya tersentak di sini. Mari kita merenung ini. Apakah saya dapat digolongkan menista Tuhan? Apakah banyak orang yang lain juga bisa digolongkan menista Tuhan? Kenapa? Karena kalimat kedua penting, ya. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Saudara-saudara, ini penting. Menista itu menolak karena tidak mau percaya. Berarti tidak mau percaya itu artinya menolak Tuhan. Mari hari-hari yang kita hadapi sekarang ini, kita hadapi dengan iman yang teguh dalam roh yang luar biasa. Kita bukan menista Tuhan karena kekecewaan, kekesalan, kepanikan, dan hal-hal yang membuat kita mungkin depresi. Kaleb luar biasa. Karena itu mari kita belajar dari Kaleb, sekaligus dari Musa yang memiliki roh yang luar biasa itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena Kaleb itu percaya. Percaya itu apa? Percaya itu iman. Iman itu kata kerja, present, indikatif, aktif. Iman itu senantiasa present hari ini. Iman tidak hari kemarin. Senantiasa iman hadir present hari ini. Ada 5 unsur penting dalam iman. Kalau saya membaca dalam bahasa aslinya. 1 yang disebut dengan percaya itu adalah assurance, komitmen yang mengikat antara Tuhan dengan kita. Yang kedua belief, menerima sebagai yang benar. Kita menerima sebagai yang benar.
Tuhan kita terima dalam kehidupan kita. Yang ketiga, trust, dipegang sebagai keyakinan hidup. Bersandar kepadanya, berharap kepadanya, berserah kepadanya. Sure, pasti tidak ada keraguan lagi. Faithful, percaya penuh dan setia dan taat kepada Tuhan. Ini yang membuat roh Yosua, roh Kaleb disebut roh yang luar biasa. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, mari kita memiliki roh yang luar biasa. Karena berdiri di atas iman, berdiri di atas landasan percaya kepada Tuhan. Saya ingin ingatkan Anda kepada Tuhan Yesus yang pernah juga berkata. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Sesuatu yang luar biasa ini. Tinggallah di dalam aku. Artinya melekatlah kepadaku. Jadi sama dengan Kaleb dan Yosua. Hatinya melekat kepada Tuhan karena berdiri di atas landasan iman. Dan Yesus berkata, menegaskan, meneguhkan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Itu artinya tinggal, melekat bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Hari-hari ini tidak mungkin kita hadapi dengan cara hidup, dengan roh yang sembarangan. Kita harus memiliki roh yang luar biasa untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Saya ingin ingatkan lagi, Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Berkata apa saudara di sana? Ini otoritas, saya ingin ingatkan ini. Bahwa dimensi supranatural itu ada dalam diri kita. Dimensi ilahi itu ada dalam diri kita. Apa kata firman Tuhan? Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima dan percaya. Di dalam kehidupan kita ada dimensi ilahi, dimensi supranatural. Orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, mari kita buka hati kita. Roh Kudus siap hadir dalam kehidupan kita untuk membawa roh kita ini memahami lebih dalam lagi, melekat kepada Yesus, melekat kepada Roh Kudus, dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita tinggal di dalam Allah, melekat kepada Dia, sehingga Allah senang, Allah berkenan kepada kita, Allah sangat senang kepada kita dan berkenan kepada kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kehidupan kita untuk melangkah ke depan, tidak sendirian. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Senantiasa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun, kapanpun, bagaimanapun situasinya, percayalah, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah lagu untuk menutup renungan ini. Ada sebuah lagu. Lagu ini ditulis oleh Don Moon mestinya, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup lama, tetapi menarik. Dan kiranya lagu ini akan menjadi doa kita untuk memasuki langkah-langkah ke depan, situasi apapun dan kondisi apapun. Bila engkau tidak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapa, bawalah kami dalam hidup ini memiliki roh yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang mungkin membawa kepanikan, tetapi kami memiliki roh yang percaya kepada Tuhan. Kami trusted kepada Tuhan. Kami believe kepada Tuhan. Kami faithfulness kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami untuk dipimpin Tuhan dalam perlindungannya yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat-Mu, kepada kami sekalian. Berkati mereka, lindungi mereka, lindungi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengajar kita bagaimana kita bisa terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Mungkin dalam situasi yang sulit ini kita lelah, kita banyak masalah yang menghimpit hidup kita, pikiran kita terbatas, tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan Dia punya beribu cara untuk menolong kita, untuk dapat menyelamatkan kita. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan untuk kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bersandar, berharap hanya kepada Dia. Takkan ku ragu Tuhan,
janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Dia Allah yang dahsyat untuk kita. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus Gembala kami yang hidup selalu berjalan bersama dengan kami. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar ini menjadi satu penuntun jalan kehidupan kami di tengah segala kondisi yang kami hadapi sekarang, yang kami rasakan sekarang. Ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada penghiburan, pemulihan, bahkan kesembuhan, karena Tuhan Yesus selalu bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu GKMI Kenari, demikian pula dengan saudara kami di Margorejo, di tengah segala pergumulan, di tengah segala keterbatasan yang ada, tetapi sungguh apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus akan membuat berhasil, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari demi hari. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kepada kami hati yang terus melihat betapa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Di tengah kondisi yang sulit, kami mengadakan ibadah-ibadah di rumah jemaat masing-masing. Sungguh itu semua tetap kami boleh merasakan, mengalami betapa Yesus Kristus hadir di tengah ibadah kami, memberkati kami semua, menghiburkan kami semua, bahkan hati kami diliputi dengan penuh ucapan syukur, iman yang terus diteguhkan melalui ibadah demi ibadah yang dilaksanakan secara online. Berkati untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah online yang diadakan, persiapan, rekaman ataupun segala materi-materi yang perlu dipersiapkan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan sehingga boleh memberkati setiap gereja Tuhan, anak Tuhan di rumah masing-masing untuk bertumbuh semakin teguh di dalam iman percaya kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati untuk tenaga medis yang terus setia melayani mereka yang sakit. Tuhan akan berikan pemeliharaan, Tuhan akan berikan kekuatan, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan ada pemulihan, kesembuhan bagi setiap mereka yang dirawat, mereka yang sakit, karena Tuhan Yesus
yang campur tangan di dalamnya. Berdoa untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Kami boleh bekerja sama dengan aparat keamanan, dengan pemerintah yang ada, untuk kami memiliki hati yang tertib, ikut setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, sehingga ada pemulihan, kebaikan, pemeliharaan yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Bebaskan bangsa kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa di dalam setiap langkah kehidupan hari demi hari dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Ibadah hari ini selesai, Tuhan berkati kita semua. Kita boleh dihiburkan melalui ibadah pada pagi hari ini, bahwa Yesus Kristus selalu berjalan bersama dengan kita. Di tengah segala kondisi yang kita alami sekarang, kita tidak sendiri, tapi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Diingatkan kembali untuk persembahan yang dikumpulkan oleh keluarga-keluarga dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat transfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar ini, atau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mengumpulkannya dalam amplop, dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah dipersiapkan di ruang kebaktian gereja. Persembahan-persembahan yang diberikan sungguh itu persembahan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini saya menyampaikan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis
tanggal 21 Mei 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jadi meskipun kebaktian ini dilaksanakan secara online di rumah masing-masing jemaat, mari kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, menguji diri untuk layak menerima roti dan cawan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.